hari Minggu adik-adik, apa kabarnya di pagi hari ini? Ya, kakak juga mau ucapin selamat tahun baru buat kita semua. Karena kakak ini yang pertama sekali untuk melakukan pelayanan di tahun 2022. Oke adik-adik, kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan penuh sukacita untuk memuji melayani Tuhan pada minggu pagi ini. Sebelumnya kakak mau tanya dulu bagaimana persiapan adik-adik. Apakah kita sudah mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita? Apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya, hidup cerianya, dan juga persembahannya? Oke adik-adik, apabila kita telah siap, kakak undang adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 361 ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Jadi kita akan membuka ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Kita satukan hati kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kami masih terus merasakan kasih beraturan kehidupan kami. Bapa memberkati tidur kami dalam pada tubuh yang sehat, dan Bapak juga pimpin hati kami, jiwa kami untuk kami mau datang memuji nama Tuhan bersama teman-teman kami yang terkasih. Meskipun Bapak kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, Bapak yang baik, kami sungguh percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, dan sukacita kami Tuhan penuhi dengan rasa syukur kami. Kami mau Tuhan untuk kami boleh diisi dengan firman Tuhan. Biarlah Bapa kiranya Engkau yang bisa pikiran kami, supaya kami boleh memahami, dan kami juga Bapa boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa buat kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak juga yang bimbing. Biarlah Bapa hanya firman Tuhan saja yang keluar daripada mulutnya, dan biarlah Bapa hanya kuasa Allah yang mampukannya. Terima kasih Tuhan, kami cuma serahkan waktu sebenarnya pengasihan. Bagaimana Bapak karena kami bisa untuk mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Sudah siap untuk mendengarkan firman? Kalau sudah siap, Alkitabnya nih tadi udah disiapin ya. Sebelum mulai pasti sudah disiapin dulu. Kita buka Alkitabnya dari
Matius 5 ayat 1 sampai 4. Matius 5 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah ketemu, kakak mengajak adik-adik untuk berdiri dan kita akan membaca secara bersama-sama. Di bawah terang judul Ucapan Bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Demikian pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, bacaan kita hari ini judulnya Ucapan Bahagia. Menurut adik-adik, bahagia itu apa sih? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram atau bebas dari segala yang menyusahkan. Berarti bahagia itu adalah perasaan yang senang ya, terus juga tentram atau nyaman, atau tidak susah, atau segala hal yang membuat kita merasa tentram gitu, aman, sentosa. Itu ya kurang lebih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau begitu, kapan kira-kira adik-adik merasa bahagia? Pasti pernah ya merasa bahagia ya? Pasti pernah. Kapan tuh kira-kira bahagia? Oh, waktu ujian dapat nilai bagus, pasti bahagia ya, senang gitu ya. Terus juga waktu ulang tahun dapat hadiah dari mama papa, seneng gak? Seneng pasti ya. Terus waktu mama papa baru gajian, minta uang jajan, dikasih uang jajan, seneng pasti ya. Senang. Ada banyak hal yang membuat kita itu bahagia. Nah, kebalikannya nih, kalau sedih ya, bahagia lawannya sedih. Kapan kira-kira adik-adik merasakan sedih? Kebalikannya dari senang tadi ya. Misalnya adik-adik ulang tahun nih, tapi gak dikasih hadiah, gak diucapin, gak dikasih tiup lilin, sedih gak? Sedih pasti ya. Atau ujian nilainya ternyata jelek, sedih ya. Atau lagi pengen sesuatu nih, tapi mama papa gak kasih uang jajan, sedih biasanya, ngambek malah biasanya ya. Nah adik-adik, ada banyak hal yang membuat kita bahagia dan juga sedih. Bahagia maupun sedih adalah perasaan yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Nah tapi nih, menarik nih pembacaan kita pada hari ini. Di bacaan kita di Matius 5 ayat 1-4 ini dikatakan, khususnya di ayat 3 nih adik-adik, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Wah, ini justru bertolak belakang ya sama yang tadi kita bicarain di awal. Bahagia menurut adik-adik dapat uang jajan, tapi di Alkitab justru dibilangnya berbahagialah orang yang miskin. Nah, berarti apakah kita harus senang nih ketika kita nggak ada duit gitu kan? Nah, maksudnya miskin di sini bukan miskin dalam hal uang ya adik-adik, tapi miskin dalam hal rohani. Jadi adalah kondisi di mana kita itu merasa kesulitan atau kekurangan gitu ya, dan kita sadar bahwa kesulitan atau kekurangan yang kita miliki itu hanya bisa ditolong oleh Tuhan. Itulah maksud di ayat 3 ini. Sehingga adik-adik, ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri, otomatis kita akan meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, kondisi inilah yang kita patut syukuri, bahwa sekalipun di posisi terendah atau terlemah kita sekalipun, kita memiliki Tuhan sebagai tempat pertolongan. Contohnya nih, kita bisa belajar dari Raja Salomo.
Raja Salomo itu terkenal dengan kebijaksanaannya ya, raja yang bijaksana. Nah, apakah Raja Salomo nih pas lahir ya, dia langsung jadi bijaksana? Enggak. Ya, dia beroleh bijaksana itu karena dia meminta kepada Tuhan gitu. Dia menyadari ketika dia menjadi raja, dia membutuhkan yang namanya hikmat kebijaksanaan dalam dia memutuskan segala sesuatu sebagai raja. Nah, kondisi itulah yang dia merasa dia kekurangan gitu, tapi dia meminta kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan itu. Begitu ya adik-adik. Nah, apakah hikmat kebijaksanaan itu hanya milik Raja Salomo aja? Enggak. Kita juga bisa meminta hikmat itu, asal kita mau sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Nah, itu ya maksudnya tadi di ayat ketiga ini. Jadi, dalam kelemahan, dalam kesulitan yang kita alami, kita patut bersyukur karena Tuhan selalu ada memberikan pertolongan pada kita. Selanjutnya nih adik-adik, di ayat yang keempat dikatakan apa? Kita baca bareng-bareng ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, stop sampai situ dulu. Nah, maksudnya berduka cita di sini adalah kondisi di mana kita kehilangan gitu ya. Berduka cita kan identik dengan kita mengalami musibah atau kehilangan sesuatu, seseorang gitu kan, membuat kedukaan ya, menimbulkan kedukaan gitu. Nah, meskipun dalam keadaan duka, bisa jadi karena sakit juga ya, lemah tubuh itu kan kedukaan ya. Dalam kondisi kita berduka, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu menghibur kita adik-adik. Nah, mungkin tidak secara langsung ya Tuhan datang gitu menghibur, tapi bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, ketika adik-adik sakit, adik-adik ada mama papa yang merawat adik-adik, atau ada kakak adik atau mbak di rumah yang menemani, sehingga adik-adik bisa terhibur dengan kehadiran keluarga adik-adik gitu ya. Ada yang ingatin minum obat, ada yang nyuapin makan. Nah, itulah yang menjadi penghiburan buat adik-adik ketika sakit, sehingga adik-adik bisa cepat sembuh gitu. Jadi kesimpulannya apa nih Kak dari bacaan hari ini? Kesimpulannya adalah Tuhan selalu ada bagi kita, tidak hanya ketika kita senang, bahagia, tapi dalam kondisi kita sedih ataupun susah sekalipun, Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus bersyukur. Caranya bagaimana? Dengan kita menaikkan doa kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita memiliki orang tua yang baik, yang merawat kita, yang menolong kita ketika sakit. Kita bersyukur, kita punya saudara yang mau nemenin kita ketika kita sedih ataupun sakit, yang mau menghibur kita. Nah, itu patut disyukuri adik-adik melalui doa kita. Jadi kalau kita berdoa tidak hanya meminta gitu ya, minta sepatu baru Tuhan Yesus nih gitu kan, atau minta mainan baru. Tidak harus meminta terus, tapi kita juga bisa menaikkan syukur atau rasa terima kasih kita kepada Tuhan melalui doa. Begitu ya adik-adik. Nah, selain kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menghadirkan orang-orang yang mengasihi kita di sekitar kita, kita juga harus mengucapkan terima kasih dengan orang-orang tersebut ya. Maksudnya kepada papa mama kita ucapin makasih, kepada saudara-saudara kita ucapin makasih sudah mau menemani, sudah mau baik sama kita gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada yang sakit di rumah, adik-adik juga harus mau merawat, menjaga gitu ya. Tidak hanya keluarga di rumah nih, misalnya adik-adik punya teman yang lagi sakit, adik-adik juga harus mau nih menghibur melalui apa? Doa nih adik-adik berdoa supaya temannya bisa cepat sembuh, atau bisa ditelepon, ditanyakan kabarnya. Nah, siapa tahu nih melalui telepon kita, video call kalau misalnya belum bisa jenguk ke rumahnya ya, itu bisa menjadi penghiburan buat teman yang sakit. Jadi teman yang sakit ini
bisa senang. Kalau dia senang pasti jadi cepat sembuh ya. Nah, nggak cuma teman-teman yang sakit, tapi misalnya teman-teman adik-adik ada yang tertimpa musibah ya, ada yang kehilangan keluarganya, ditinggal keluarganya meninggal, atau yang terkena dampak musibah bencana. Adik-adik juga bisa mendoakan gitu ya, supaya teman-temannya boleh lekas pulih kembali kondisinya. Tapi bukan berarti ya, karena berbahagialah orang yang berduka cita, ketika temannya ada yang berduka cita karena kehilangan keluarga, adik-adik suruh ketawa gitu, suruh berbahagia gitu kan. Nah, seperti itu ya. Berbahagia di sini maksudnya adalah ketika dalam kondisi senang ataupun sedih, kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada menolong dan juga memberkati kita. Jadi adik-adik, bahagia bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang menurut kita enak, tapi bahagia yaitu kita anak-anak Tuhan menyadari bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dalam setiap kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita. Sebagai penutupnya, kakak mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu Aku Bersuka Cita. Mari kita bersuka cita karena Tuhan selalu ada untuk kita. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan bisa kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari, sehingga kita menjadi anak-anak yang membawa damai, sukacita, dan bersaksi. Nah, sebagai respon kita akan firman Tuhan yang kita dengarkan, kita akan menyanyikan kidung pujian yang terambil dari Kidung Ceria nomor 122 ayat pertama. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Bersyukur kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman dan mengumpulkan persembahan. Saat ini kita mau menutup ibadah kita dan kita mau berdoa adik-adik. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami bersyukur meskipun ibadah masih dilaksanakan secara online, tapi kami dapat tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman
Biarlah Bapa kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi juga mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang tetap percaya bahwa Engkau terus menyertai kami, menolong kami, bahkan dalam kondisi ya ketika kami sedih sekalipun. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk keluarga kami terkasih, untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang memberikan sukacita, memberikan kekuatan dalam orang tua kami, papa mama kami, pekerjaan mereka sehari-hari. Begitu juga kami sebagai anak-anaknya, biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran pada orang tua, mau hidup rukun dengan saudara-saudara kami, dan mau menjadi anak-anak yang membawa berkat di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Zebulon Batam dan Gereja Bajem Esra Tiawangkang. Tuhan memberkati baik Ibu Pendeta dan keluarga, para majelis, dan juga kami jemaat, bila kami dapat terus bertumbuh melalui ibadah yang kami boleh ikuti setiap minggunya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang sudah dilaksanakan secara offline. Tuhan yang memberkati Bapak agar dalam kegiatan belajar mengajar kami dapat tetap mematuhi prokes. Kami juga dapat mengikuti pelajaran dengan baik, mendengarkan guru menjelaskan dengan baik, sehingga ketika ujian nanti Bapak kami dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan beroleh nilai yang baik pula. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan yang kiranya memberkati teman-teman kami, memberikan umur yang panjang, sukacita yang melimpah di usia mereka yang baru. Dan untuk teman-teman kami yang sedang dalam kondisi lemah tubuh atau sakit, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, memberkati baik setiap obat-obatan maupun makanan yang dikonsumsi, agar teman kami dapat lekas pulih dari setiap sakit dan penyakitnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak bencana banjir yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya untuk teman-teman atau saudara-saudara kami di Jayapura. Biarlah Bapak, teman-teman kami yang terkena dampak boleh mendapatkan pertolongan dan banjirnya dapat segera teratasi, dan kami pun di tempat kami masing-masing dapat tetap waspada, tetap menjaga kebersihan sehingga tidak menimbulkan resiko kebanjiran Bapak karena kelalaian kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk kakak yang sudah mengajar pada hari ini. Tuhan yang memberkati mereka baik dalam pekerjaan maupun studinya dan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Kami bersyukur untuk rezeki yang Kau berikan melalui orang tua kami, sehingga kami pun dapat memberikannya kembali melalui persembahan syukur pada hari ini. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat dipakai dengan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sambut doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih dan sampai jumpa